والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Hikam pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas dawuh dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Ketika atau kapan ketika Allah melepaskan lisanmu untuk berdoa, ketika Allah melancarkan lisanmu untuk memohon, maka ketahuilah sesungguhnya Dia tidak melancarkan lisanmu di dalam berdoa itu kecuali sebenarnya Dia mempersiapkan atau hendak memberi kepadamu. Jadi doa yang kita panjatkan atau pada saat kita oleh Allah, lisan kita oleh Allah dibukakan untuk berdoa. Lisan kita oleh Allah digerakkan untuk memohon. Digerakkan oleh Allah untuk menyampaikan unek-unek. Digerakkan oleh Allah untuk curhat. Sebenarnya tidaklah Allah menggerakkan lisan kita itu, tidaklah Allah mengilhamkan atau menjadikan lisan kita berucap dalam butiran-butiran doa tersebut, melainkan Allah sebenarnya telah menginginkan kita, menarik kita untuk mempersiapkan mendapatkan pemberiannya. Karena tidaklah kita berdoa kecuali kan ada gerakan dari dalam. Kita tahu bahwa semua aktivitas kita, seluruh kegiatan kita di luar, seluruh gerak-gerik kita pada fisik, pada jasad, itu karena ada yang menggerakkan dari dalam. Contoh kita mau ngaji seperti saat ini. Kita mau sabar, mendengarkan, menyimak. Itu tentu tidak berjalan secara alami begitu saja. Melainkan terlebih dahulu itu mesti ada bisikan, ada gerakan dari dalam hati. Ketika ada gerakan dari dalam hati, gerakan-gerakan itu kepada kebaikan, sebenarnya gerakan tersebut yang menggerakkan, yang mengalirkan energi tersebut ke dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita, fisik kita, zahir kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang terlarang, melakukan perbuatan yang menyimpang, itu juga karena ada gerakan dari dalam, ada bisikan juga dari dalam. Nah, bisikan dari dalam itu, gerakan dari dalam itu, apabila itu mengajak kepada keburukan, maka itu merupakan bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan ar-rajim atau syaitan al-la'in. Syaitan yang terkutuk. Oleh sebab itu, doa itu adalah merupakan bentuk kebaikan. Apalagi kalau doa yang kita panjatkan itu adalah dengan penuh beradab. Doa yang menunjukkan sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah.
bukan doa yang terkesan menggurui Allah, bukan doa yang terkesan memberi tahu Allah, bukan doa yang terkesan makso-makso nang Allah. Tapi doa yang menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang perlu dengan Allah, menunjukkan dia sebagai hamba yang butuh dengan Allah, menunjukkan dia sebagai hamba yang selalu membutuhkan, memerlukan pertolongan, anugerah, bantuan dari Allah. Nah, ketika sikap ini hadir di dalam hati, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tengah mempersiapkan atau tengah memberikan tarikan magnet dari dalam. Kemudian kita digerakkan untuk berdoa melalui lisan kita yang Allah persiapkan untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam berdoa itu kita sebagai orang yang sudah ngaji, dalam berdoa jangan hanya terpaku orientasi kita pada apa yang kita inginkan. Saya ulangi. Jadi kita sebagai orang yang sudah ngaji, itu hendaknya ada perbedaan dengan orang yang belum ngaji. Mungkin kalau orang yang belum ngaji, ketika berdoa fokusnya, titik fokusnya adalah pada apa yang dia inginkan, pada hajat yang dia butuhkan. Contoh, ingin mobil, ingin rumah, maka ketika berdoa itu hanya fokus pada rumah itu, atau fokus pada mobil itu. Kita sebagai orang yang sudah ngaji, itu hendaknya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Kalau orang yang belum ngaji, mungkin berdoanya itu adalah fokus pada harapan dia, fokus pada apa yang dia inginkan, fokus pada apa yang dia harapkan. Tapi untuk kita yang sudah ngaji, hendaknya ada peningkatan di dalam doa kita. Ya, itu adalah untuk menunjukkan sifat-sifat kehambaan kita yang lemah, yang butuh, yang fakir, dan seterusnya. Sehingga yang menjadi tujuan kita di dalam doa kita adalah bagaimana untuk mendapatkan kesempatan dapat selalu bermunajat, berbisik, curhat dengan sang kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, indah kalau demikian. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya tujuan di dalam doa, orientasinya hanya terletak, hanya terbatas pada sekedar apa yang kita inginkan. Contoh, kita ingin mobil, ketika ada maunya, ketika ada perlunya, ingin mobil, lagi butuhnya, maka dengan maksimal dia merengek-rengek pada Allah, dengan maksimal dia nangis-nangis pada Allah. Tapi begitu giliran mobilnya sudah didapat, maka dia akan berhenti. Jadi akan selesai sudah di dalam doa. Nanti butuh lagi, baru kita jangan bermental seperti itu, karena sudah nggak. Jadi orientasi kita adalah di dalam berdoa kita adalah bagaimana untuk selalu mendapatkan kedekatan, keakraban, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa. Jangan hanya tertumpu, atau jangan hanya tumpuan kita sebatas pada harapan kita saja. Ingin mau rumah misalnya, hanya tumpuan kita rumah, sehingga ketika rumah sudah dapat, sudah berdoanya pun berhenti. Atau doanya tidak dapat, ya sudah putus asa juga. Karena kita kurang memandang lebih jauh. Sebenarnya ada harapan yang lebih jauh yang harus kita letakkan, yaitu bagaimana mendapatkan kemesraan, kedekatan, keakraban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar mengulang dari hikam yang lalu. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi ta'ala qararu. Al-arifu utawi wong arif, orang yang kenal Allah. Al-arifu utawi wong arif iku la yazulu ora ilang,
iku la yazulu ora ilang apa ittiraruhu rasa butune arif. Seorang yang arif itu tidak pernah hilang rasa butuhnya kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, merasakan bahwa di dalam doa kita itu untuk merasakan rasa butuh kita, untuk menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Itulah orang-orang yang sudah arif, sudah mulai kenal dengan Allah. Karena sebagai hamba tidak pernah lepas dengan sifat butuh dan hina. Kan sering saya sampaikan kan, sifat butuh dan hina. Sifat butuh dan lemah. Ya. Sekaya apapun, sering saya sampaikan, sekaya apapun orang, walaupun dia dengan mudahnya akan dapat untuk membeli apapun yang dia inginkan, tapi sama sekali tidak akan mengeluarkan dia dari garis lingkaran sebagai hamba yang butuh. Orang asetnya di mana-mana, duitnya miliaran, ya. Kemudian tanahnya di mana-mana, propertinya banyak, ya. Ingin apapun dapat dengan mudahnya dibeli dan sebagainya. Itu sama sekali tidak mengeluarkan dia dari garis sebagai hamba yang butuh. Bahkan kalau mau kita berpikir dengan jernih, semakin orang itu kaya sebenarnya justru menunjukkan dia semakin banyak butuhnya dengan orang lain. Ya, saya contohkan ketika orang banyak, misalnya dia punya aset di mana-mana, punya hotel di mana-mana disewakan, punya tanah di mana-mana ditanami semua. Apakah dia dapat melakukan itu dengan sendiri? Dan dia tetap membutuhkan, bahkan semakin banyak membutuhkan orang lain. Nah, iya, tapi kan dibayar loh. Iya, walaupun dibayar loh. Syukur Allah menggerakkan di dalam hati orang yang dibayar itu mau. Seandainya orang yang dibayar tidak mau juga. Andai sudah ada orang miskin, semua orang kaya semua, sehingga orang sudah tidak butuh untuk bekerja, untuk tukang bersih-bersih dan sebagainya. Ayo, bisa tidak dia melakukan sendiri? Jadi walaupun dia betul dibayar pekerjanya, tapi kan dia tetap butuh, ngeten dengan orang. Seandainya orang itu tidak mau, orang yang dibayar pun tidak mau, kan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tuh, misalnya tanahnya di mana-mana, ditanami semua, dirawat semua, disirami semua kebunnya. Kemudian hotelnya di mana-mana untuk kebersihannya, untuk perawatannya, untuk kebersihannya dan sebagainya. Nanti Anda akan mungkin untuk dapat melakukannya sendiri. Justru semakin banyak rasa butuhnya dengan orang lain. Nah, rasa butuh dengan orang lain saja demikian, apalagi rasa butuhnya dengan Allah. Sedangkan orang lain pun itu bergeraknya, ya, dapat bekerjanya itu atas izin Allah juga. Maka al-arifu la yazulu tiraruh, orang arif itu tidak pernah hilang rasa butuhnya dengan Allah. Walaupun dia dalam posisi kaya, posisi di atas, posisi mapan, posisi tetap tidak hilang sedikit pun rasa butuhnya dengan Allah. Wala yakunu ma ghairillahi ta'ala qararuh, wala yakunu lan ora ono sapa arif ma ghairillahi sertane liyane Allah ta'ala muhuluhur sapa Allah apa qararuhu nggon antengi arif. Dan tidak ada tempat yang tenang, tidak ada tempat berteduh yang lebih nyaman bagi seorang arif itu kecuali bersama Allah. Jadi al-arifu la yazulu tiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi ta'ala qararuh. Seorang arif itu tidak pernah hilang rasa fakirnya dengan Allah, rasa butuhnya dengan Allah, dan dia tidak memiliki tempat tinggal, tempat ternyaman kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak merasa terusik dengan orang lain, karena dia nyamannya dengan Allah. Ya, pada pertemuan minggu yang lalu kan kita telah membahas juga bahwa terkadang Allah menjadikan sebab-sebab di luar ini seolah-olah menyerang kita, lingkungan kita membenci kita, mengucilkan kita dan sebagainya. Apa kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah?
Terkadang Allah menjadikan sekelilingmu, lingkungan sekitarmu itu mengucilkanmu, merendahkanmu, menghinakan. Itu sebenarnya merupakan cara Allah untuk menggiring engkau masuk kepadanya, yaitu berrasa nyaman dengan Allah. Coba kalau kita sekarang dalam posisi misalnya dipecat, ya, alhamdulillah, kemudian dipecat dalam pekerjaan, teman-teman menjauhi. Ketika kita sudah mendapati pintu-pintu untuk kita datang, semuanya pada tertutup. Coba kemana lagi kita ngeluhnya? Kepada Allah, tak? Nah, kenapa kita hanya baru ketika dalam keadaan kepepet begitu kepada Allah? Ya sebenarnya sudah baik sih daripada tidak sama sekali. Itu Allah hadirkan untuk menggiring kita kepada. Nah, seorang arif itu selalu dalam setiap waktu tidak pernah hilang rasa fakirnya dengan Allah, walaupun dalam keadaan mapan, dalam keadaan nyaman. Dia selalu merasa butuh dengan Allah, merasa fakir dengan Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi ta'ala qararuh, dan tidak mendapati tempat ternyaman selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat curhatnya, tempat bergantungnya, tempat yang menggantungkan harapan, tempat mengadu dan seterusnya. Rasa nyamannya itu, tempat ternyaman bagi seorang arif itu adalah bersama Allah, dalam mengingat Allah, dalam zikir pada Allah, dalam munajat pada Allah. Sehingga dalam keadaan apapun dia selalu merasa butuh dengan Allah, selalu merasa perlu, fakir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dulu pengajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah masalah fid dini wa dunya wal akhirah. Saya mohon maaf tidak dapat lanjutkan sampai akhir nggih niki karena saya ada acara di Surabaya, ini mau jemput guru saya dari Kairo. Ini demikian dari saya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah masalah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'alna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.